Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sastri Yulianti. Saya adalah salah satu dosen pada program studi ilmu keperawatan di Stikes Hamzar, Memben, Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi, yaitu mata kuliah manajemen keperawatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait deskripsi dari mata kuliah tersebut. Mata kuliah manajemen keperawatan ini berfokus kepada bagaimana mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat pada rumah sakit dan pada tingkat keluarga, yaitu pada puskesmas dan pada masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah manajemen keperawatan ini, yaitu apabila mahasiswa dihadapkan pada masalah manajemen dalam pemberian asuhan keperawatan di suatu unit perawatan, maka mahasiswa akan mampu secara sistematis dan tepat dalam merancang penyelesaian masalahnya sesuai dengan teori dan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam manajemen asuhan keperawatan. Agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa diberi materi pembelajaran yang terbagi dalam 14 topik materi, di mana di dalamnya ada satu kali nanti ujian tengah semester dan satu kali ujian akhir semester, sehingga total ada 16 kali pertemuan. 14 topik materi tersebut yaitu antara lain, pertama yaitu tentang konsep kepemimpinan dan manajemen keperawatan, teori kepemimpinan, peran dan fungsi perencanaan, metode pemberian asuhan keperawatan, konsep staffing, penghitungan kebutuhan tenaga perawat, penghitungan beban kerja perawat, peran dan fungsi pengarahan, konsep supervisi, peran dan fungsi pengendalian, penilaian kinerja, penyelesaian konflik, dan konsep timbang terima dengan teknik komunikasi SBAR. Baik, setelah saya itu penjelasan terkait dengan 14 topik materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah manajemen keperawatan. Kemudian dalam penyelenggaraan mata kuliah tersebut, saya menggunakan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk teknik pengajaran yang pertama, yaitu delivery, di mana saya dalam penyampaian 14 topik materi perkuliahan yang ada pada mata kuliah manajemen keperawatan ini, pada masa pandemi, saya menggunakan metode blended learning. Blended learning ini yaitu penggabungan antara metode luring dan metode daring. Untuk pembelajaran tatap muka dilakukan untuk topik materi yang praktikum dengan pembatasan jumlah mahasiswa dalam pertemuannya dan juga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena untuk praktikum ini dalam penyampaian materinya tidak maksimal kalau penyampaiannya lewat daring ya. Jadi mau nggak mau harus tatap muka dengan mahasiswa. Kemudian untuk yang materi teori itu bisa disampaikan lewat media Zoom Meeting Cloud, kemudian Edmodo, dan juga Google Classroom yang saya gunakan dalam pendistribusian materi bahan ajar saya, kemudian pengumpulan tugas mahasiswa, serta pemberian mini kuis dan daftar presensi
dan sebagainya ya. Selain itu, untuk menambah pengetahuan mahasiswa selain yang didapatkan ketika saya ajarkan di kelas kepada mahasiswa juga saya minta untuk membaca textbook dan jurnal ya yang sudah ada pada kontrak perkuliahan sebagai referensi bahan ajar di situ ya. Mahasiswa bisa menggunakan itu. Selain itu, saya tidak membatasi mahasiswa, hanya menggunakan referensi yang sudah ada pada kontrak perkuliahan. Saya membebaskan mahasiswa untuk mendapatkan informasi di luar dari yang sudah ada pada referensi bahan ajar ya, sehingga nanti bisa mereka bawa ketika di kelas ya sebagai bahan perbandingan dan bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Dan textbook serta jurnal yang saya pakai untuk referensi pada mata kuliah ini kebanyakan berbahasa Inggris ya. Tujuan saya di sini adalah agar mahasiswa terlatih menggunakan bahasa internasional dan mereka nanti memiliki cukup kosakata terkait dengan bahasa global. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang saya gunakan pada pemberian atau penyelenggaraan proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen keperawatan ini, yaitu pertama dengan menggunakan metode ceramah ya. Untuk metode ceramah ini saya memberikan penjelasan materi kepada mahasiswa dengan cara lisan ya, di mana penyampaiannya saya kemas semenarik mungkin sehingga mahasiswa tidak cepat bosan ketika kita menyampaikan materi gitu. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan cara diskusi, di mana pada metode ini mahasiswa dihadapkan pada suatu masalah atau kasus ya, kita memberikan kasus sebagai trigger kepada mahasiswa, di mana nanti mahasiswa akan membahas kasus ini bersama teman-temannya ya. Di mana nanti mahasiswa akan berpendapat dan bertukar pikiran ya berdasarkan literatur dan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga nantinya mahasiswa dapat menemukan solusi ya dari masalah atau kasus yang diberikan, serta nanti pada akhir mereka bisa menyimpulkan materi apa yang dipelajari pada hari tersebut berdasarkan trigger kasus yang diberikan. Metode diskusi ini biasanya saya gunakan untuk topik-topik materi yang materinya berupa studi kasus ya. Kemudian metode yang ketiga adalah demonstrasi. Nah, untuk metode demonstrasi ini biasanya saya terapkan untuk topik materi yang praktikum ya, di mana penjelasan materi dilakukan dengan memperagakan terlebih dahulu oleh dosen atau mempertunjukkan kepada mahasiswa supaya mahasiswa lebih mudah dan dapat memahami serta mampu mempraktekkan kembali nantinya ya dari materi yang sudah diperolehnya. Di mana setiap mahasiswa nanti akan diminta untuk memperagakan kembali materi yang sudah diperagakan oleh dosen secara bergiliran, sehingga semua mahasiswa pada saat itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mempraktekkan kembali seperti itu. Kemudian untuk metode yang keempat yaitu metode drill, biasanya ini saya gunakan ya atau saya aplikasikan untuk materi yang praktikum. Jadi selesai praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan latihan mandiri secara berulang ya, di mana salah satu contohnya yaitu setelah selesai kegiatan pemberian materi praktikum, mahasiswa untuk diminta untuk melakukan praktikum mandiri lagi secara berulang sampai mereka mahir dalam melakukan tindakan tersebut. Baik, untuk teknik pengajaran yang kedua yaitu interaction. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa selain di dalam kelas, juga saya lakukan di luar kelas. Untuk yang di luar kelas, biasanya saya jalin komunikasi dengan mahasiswa melalui telepon genggam, lewat email, atau bisa bertemu langsung dengan saya. Apabila mahasiswa menghubungi saya lewat telepon genggam atau email, maka saya akan memberikan respon kepada mahasiswa
dengan upaya terbaik yang bisa saya lakukan agar membangun integritas di mata mahasiswa. Selanjutnya yaitu terkait dengan teknik pengajaran yang ketiga, yaitu assessment atau penilaian, di mana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa berdasarkan kriteria penilaian dan pembobotan yang sudah ditetapkan oleh program studi dan kesepakatan bersama yang tertuang pada kontrak pembelajaran. Di mana kriteria penilaian ini saya jelaskan pada awal perkuliahan dan kami sepakati bersama mahasiswa ketika penjelasan rencana program semester ya, sehingga mahasiswa nanti akan paham dan bisa mempersiapkan diri dengan menggunakan berbagai pendekatan strategi sehingga nanti mahasiswa bisa mendapatkan hasil yang optimal pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya, adapun kriteria dan bobot penilaian pada mata kuliah manajemen keperawatan ini terdiri dari ada penugasan nanti atau kuis, seminar atau keaktifan, kemudian ada praktikum, UTS dan UAS di mana masing-masing pembobotannya ada 20%. Setiap penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa, saya lakukan penilaian dengan menggunakan rubrik, di mana penilaiannya terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Berikut adalah contoh rubrik penilaian yang saya gunakan. Selanjutnya, untuk penilaian untuk topik materi yang berupa praktikum, saya menggunakan checklist penilaian praktikum. Berikut adalah bentuk checklist penilaian praktikum pada mata kuliah manajemen keperawatan. Demikianlah pemaparan dari teknik pengajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan video pengajaran yang saya lakukan untuk kelas manajemen keperawatan dengan menggunakan tatap muka di kelas, tetapi mahasiswa tetap menerapkan protokol kesehatan beserta ada pembatasan jumlah mahasiswa. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kita ketemu lagi pada siang hari ini ya untuk materi kuliah kita terkait dengan manajemen keperawatan. Dan kebetulan pada hari ini saya yang akan mengisi dari tim 3 orang nanti yang akan mengisi ya. Jadi hari ini adalah jadwal saya untuk mengisi. Baik, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Hari ini semua hadir? Hadir semua ya? Oke, siapa yang izin? 1 orang. Abdul Rizal. Oke, 1 orang izin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan kita ini agar lebih barokah, kita berdoa dulu dipimpin oleh siapa yang bersedia memimpin? Ya. Oke, Sarip, silahkan Sarip. Baik, kita berdoa sebelum dulu. kita mulai mata kuliah belajar mata kuliah keperawatan manajemen, mari kita sama-sama berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk biar suara saya lebih jelas ya. Jadi saya membuka masker, tapi kalian tidak boleh buka masker. Jadi 1 orang aja yang buka masker. Karena kita harus tetap menerapkan prokes ya. Oke. Kita mulai pembahasan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu topik 1 ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar manajemen keperawatan. Kemarin kalau dengan saya membahas tentang jiwa ya. Nah, semester ini saya membahas tentang yang manajemen. Oke. Untuk topik 1 pengantar manajemen keperawatan ini
nanti banyak hal yang akan kita bicarakan. Kita membahas lebih lanjut terkait dengan topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu pengantar manajemen ya. Pertama, saya mau menampilkan gambar ini ya di depan. Ada sebuah gambar. Di sini coba kita sama-sama perhatikan ya. Dari tampilan gambar ini apa saja sih yang bisa kita lihat? Ada jam. Oke, ada jam ya. Oke, lanjut. Apalagi? Pengaturan. Ini ya yang gerigi-gerigi ini ya. Terus apalagi? Peringatan. Oke, tanda seru. Apa? Ada tanda X ya. Terus apalagi? Ada tanda bintang. Oke. Kesimpulannya dari gambar ini apa sih yang bisa kita ambil pesan yang disampaikan dari gambar ini? Coba Kukuh mungkin bisa menjelaskan. Di situ ada gerigi ya, ada pengaturan, terus ada jam, kemudian ada tanda centang, ada tanda X, dan ada tanda bintang. Suatu proses bekerja yang dipimpin oleh pimpinan yang berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu proses bekerja yang di situ ada pimpinan, oke? Yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Oke, yang perempuan satu mewakili, yang laki-laki udah masih Kukuh. Harindah mungkin. Secara singkat aja, apa pesan yang mau disampaikan lewat tampilan gambar ini? Suatu pemimpin yang mengkoordinasi rekan-rekannya. Oke, ada 3 kunci ya, pemimpin, koordinasi, rekan-rekannya. Oke, satu lagi, Nia. Baik, untuk kalau kita lihat di gambarnya itu ada pengaturan sama jam ya. Berarti di sana artinya kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Dimana yang X itu maksudnya itu kita harus pandai menggunakan waktu untuk di mana sih ditempatkan untuk larangannya, di mana sih ditempatkan untuk apa yang harus dilakukan, sama itu juga untuk peringatan-peringatannya. Apakah kita bisa melewati peringatan itu, maksudnya kita bisa istilahnya jika ada peringatan itu bisa nggak kita ikutin peringatan itu, jangan kita melanggar gitu. Oke, bagus sekali sama ya. rewardnya. Oke, dari ketiga yang disampaikan oleh teman-temannya tadi itu, kata kuncinya tadi ada koordinasi ya. Kemudian ada di situ pimpinan. Kemudian ada karyawan ya. Kemudian ada pengaturan. Jadi ada 4 kata kunci di situ yang bisa saya simpulkan ya dari tampilan gambar ini ya. Jadi benar ya semua yang disampaikan tadi. Inti dari atau pesan yang disampaikan oleh gambar di situ intinya adalah pengaturan, pengorganisasian, bagaimana leader dalam mengelola di sini ya. Oke, kita lanjut ya, kayaknya sudah paham ya dengan materi kita hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada topik ini, pertama nanti kita akan belajar tentang definisi manajemen keperawatan. Apa itu manajemen secara umum, kemudian manajemen di dalam keperawatan itu apa. Kemudian selanjutnya prosesnya seperti apa ya, dan fungsi-fungsi di dalam manajemen keperawatan itu apa saja. Nah, ada 3 item ini nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Pertama dari definisi dulu nih sebelum saya munculkan slide-nya ya. Dari kalian
Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, apa sih definisi dari manajemen, kata manajemen secara umum dulu, sepengetahuan kalian aja. Manajemen, oke, Mia lagi. Untuk manajemen yang secara umum ya, Ya. secara manage itu kan mengatur, berarti manajemen itu pengaturan. Oke, baik sekali. Pengaturan. Ada yang menambahkan selain Mia? Denny mungkin? Sepengetahuan saya di manajemen itu suatu pengelolaan baik di dalam organisasi maupun dunia kerja, Bu. Oke, pintar-pintar ya. Atau mungkin kita akhiri saja ya. Sudah pintar-pintar ya ini manajemen ya. Ini karena anak-anaknya dari anak organisasi semua ya, jadi udah terbiasa dengan kata manajemen ya. Makanya tidak susah ya, sudah familiar dengan istilah ini. Oke, manajemen. Sebelum kita membahas tentang manajemen, ada namanya kepemimpinan ya. Manajemen ini tidak lepas dari kepemimpinan. Ya, apa sih itu kepemimpinan ya? Atau pemimpin, kata asalnya adalah pimpinan ya. Proses mempengaruhi, ada kata kuncinya di sini adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara produktif dan dalam kondisi yang menyenangkan. Kepemimpinan ini dia berfokus pada manusia. Jadi intinya di sini dia mempengaruhi orang lain. Kalau dia tidak bisa mempengaruhi orang lain, maka tidak bisa kita sebut sebagai pemimpin. Ya. Kemudian dia bekerjanya itu secara produktif. Produktif itu maksudnya apa? Menghasilkan sesuatu, ada hasil. Dan dalam kondisi menyenangkan. Ya. Kemudian kita lanjut ke manajemen, definisi manajemen. Tadi teman-temannya bilang bahwa manajemen itu adalah mengatur ya, mengorganisir ya. Nah, di sini ternyata sudah benar ya. Tadi pendapatannya itu adalah koordinasi dan integrasi. Integrasi itu berarti kita menyangkut pautkan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya ya. Sumber-sumber melalui perencanaan. Jadi ini nanti ada melalui proses perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, koordinasi, ada pengarahan dan pengawasan, di mana semua ini bertujuan untuk mencapai tujuan ya, ada yang mau dicapai, dan dia berfokus pada sistem dan struktur. Jadi kalau dia tidak tersistem dan tidak struktur, maka itu bukan termanajemen. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian dari Nur Salam dikatakan di sini proses untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Jadi kita menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Jadi kita mengatur orang untuk menyelesaikan tugas begitu. Nah, kalau dalam keperawatan itu sendiri apa? Manajemen dalam keperawatan itu secara umum tadi manajemennya ya. Maka dapat didefinisikan di sini bahwa manajemen dalam keperawatan itu adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf, di sini adalah perawat ya, untuk memberikan asuhan, pengobatan dan bantuan terhadap pasien. Jadi kita proses penyelesaian pemberian asuhan melalui seorang perawat atau melalui staf di sini ya. Nah, kemudian Gilis ini di dalam bukunya dikatakan juga bahwa manajemen keperawatan itu adalah pengelolaan keperawatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi sumber daya maupun sumber dana. Sumber daya di sini ini adalah SDM ya. Kita mengelola SDM maupun peralatan yang ada di klinik atau di ruangan, itu termasuk dalam sumber daya juga ya. Dan sumber dana atau pembiayaan ya, sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif pada klien, keluarga dan masyarakat. Itu dari Sigilis, pendapat Sigilis ya. Dari Swansbook juga ada ya. Jadi intinya di sini ada perencanaan juga, pengorganisasian. Nah, kalau di sini ditambahkan ada kepemimpinan ya. Nah,
dari definisi-definisi tadi sudah dijelaskan sudah masuk sebenarnya proses-proses manajemen itu mulai dari perencanaan tadi ya. Ada perencanaan proses yang pertama ya, kemudian organisasi, staffing, directing dan controlling atau pengawasan. Kita bahas selanjutnya dalam integrasi proses manajemen keperawatan atau asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien, itu pengintegrasiannya manajemennya itu seperti apa gitu. Jadi kita mengimplementasikannya itu bagaimana proses manajemen itu. Nah, untuk pengimplementasiannya, perencanaan itu dia masuk mulai dari kita melakukan pengkajian kepada pasien ya. Kemudian ketika kita membuat, setelah pengkajian kan prosesnya melakukan perencanaan atau menyusun intervensi keperawatan ya. Di assessing ini dia sudah masuk pengumpulan data, kemudian analisa data sampai nanti perumusan diagnosa keperawatan. Itu masuk ke perencanaan ya. Dan perencanaan itu sendiri nanti itu masuk planning, staffing dan organizing. Kenapa kok bisa masuk sampai staffing dan organizing ketika kita membuat rencana keperawatan? Harus ada kolaborasi. Oke, karena di situ harus ada kolaborasi. Kita melibatkan banyak profesi ya, tidak hanya profesi perawat saja. Kita bisa berkoordinasi dengan dokternya, kolaborasi dengan dokter terkait dengan pengobatan ya, atau diagnosa medis pasien. Kemudian kita berkoordinasi dengan apoteker ya, kemudian apa lagi? Ahli gizi. Atau mungkin dari hasil pengkajian pasien kita dapatkan, oh ini pasiennya harus ronsen. Maka kita koordinasi dengan tim diagnostik di situ ya, diagnosa pendukung atau bagian apa namanya itu, dia perlu lab atau nanti pemeriksaan lanjutan ya. Kemudian pada pengimplementasian nih ya, yang keempat itu ada organizing dan directing. Bagaimana kita mengorganisasi sumber daya yang ada. Misalnya pegawai kita pada hari ini ada berapa, nanti siapa yang akan memberikan asuhan kepada pasien. Misalnya pasien A, B, C, siapa di situ ya. Directing kan pengarahan, berarti kita memberikan pengarahan kepada perawat yang dinas pada saat itu sebelum memberikan asuhan kepada pasien. Gitu. Kemudian pada evaluasi, nah evaluasi ini dia masuk dalam controlling atau pengawasan ya. Kita mengecek apakah tindakan yang sudah kita berikan kepada pasien itu sudah mencapai tujuan atau enggak. Kalau sudah mencapai tujuan berarti kan tindakan bisa tetap dipertahankan atau pasien tetap ditingkatkan kesehatannya. Kalau gagal, maka kita harus memodifikasi ya tindakan yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi seperti ini pengimplementasiannya ya, mulai dari planning sampai controlling pada asuhan keperawatan ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut pada bagian perencanaan itu di sebuah organisasi apa saja sih yang kita lakukan ya. Kalau misalnya di organisasi itu ya, di situ nanti akan membahas apa sih filosofi dari organisasi itu ya. Kemudian atau pembuatan visi misi ya. Visinya apa, ini organisasi mau dibawa kemana, tujuannya mau, misalnya visinya membawa Stikes Hamzar menuju akreditasi nasional atau nasional dapat A atau unggul. Maka apa saja sih yang perlu dilakukan? Itu masuk di sini dia. Iya.
Kemudian ada perencanaan jangka pendek, jangka panjang ya, kemudian penetapan biaya-biaya. Dari rencana-rencana yang kita sudah susun, maka kita harus menetapkan biaya. Nah, BEM pasti sudah biasa ya. Misalnya kalian Ibu semester ini kami di BEM merencanakan kegiatan ini. Maka setiap ada kegiatan akan ada perencanaan biaya, ya, penyusunan RAB. Gitu ya. Oke, pengorganisasian ini yang fungsi kedua. Kalau pengorganisasian ini kalau dalam metode asuhan dia masuk di pengorganisasian ini, pemberian metode asuhan keperawatan pada pasien itu mau dilakukan yang tim kah atau nanti metode modular kah. Nanti di topik selanjutnya ada diberikan pembahasan ini ya terkait dengan metode dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien ya. Oke, lanjut pengaturan staf. Pengaturan staf itu ada sistem rekrutmen ya, dari kita mulai merekrut tenaga ya, kemudian setelah itu kita mengorientasikannya ya, sampai nanti pengembangan staf dan sosialisasi karyawan itu masuk di staffing. Sama ini juga ya, pengembangan sumber daya SDM yang kita punya di ruangan. Oke, pengarahan atau directing. Di sini seorang leader punya tugas untuk memotivasi, bagaimana memotivasi stafnya yang ada di ruangan ya. Kemudian kalau ada konflik, gimana cara penyelesaian konflik ya. Delegasi, sistem delegasi. Kalau ada yang tidak masuk berhalangan, mungkin ada yang keluarganya sakit atau tiba-tiba ada mendapat musibah ya. Jadi pendelegasian tugas itu nanti diberikan seperti apa. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi itu dia ada di pengarahan. Jadi komunikasi antara leader dengan bawahannya itu seperti apa di organisasi. Apakah nanti komunikasinya lewat rapat kah dilakukan, atau ada grup WhatsApp kah, atau ada grup-grup yang lain gitu, untuk memudahkan komunikasi. Kemudian memfasilitasi kolaborasi ya. Kita memang kan di dalam mengelola pasien itu pasti kita berkolaborasi dengan tim medis yang lain gitu. Oke, terakhir ini pengawasan controlling. Setiap kegiatan yang kita lakukan harus ada evaluasinya, pengawasannya ya, tindak lanjutnya apa gitu ya. Kalau tidak seperti itu, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu maka ya berjalan begitu-gitu aja ya. Kita tidak tahu apakah ini sudah tercapai atau tidak. Kalaupun tidak tercapai, kendalanya di mana, sehingga untuk selanjutnya itu tidak terulang lagi gitu ya. Di sini nanti akan ada penampilan kerja ya, kita menilai kinerja dari staf kita ya. Mana staf yang sudah mahir, mana yang perlu bimbingan ya, yang perlu bimbingan yang perlu kita tindak lanjuti. Yang sudah mahir mungkin bisa membimbing staf yang belum mahir gitu ya. Kemudian ada pengawasan mutu, biasanya dilakukan oleh tim mutu nanti di rumah sakit atau di puskesmas ya. Kemudian ada pengawasan etik dan legal ya. Kita sebagai tenaga profesional pasti tidak luput dari etik dan legal, etiko legal ya. Apalagi setelah adanya undang-undang keperawatan ya, maka segala tindak tanduk atau tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat itu akan ditanggungan ya. Makanya pentingnya kita melakukan pencatatan setiap apa yang kita kerjakan sebagai bukti kalau kita sudah melaksanakan gitu. Kemudian nanti ada pengawasan profesional dan kolegial, atau disebut kalau kita di keperawatan itu, kalau di rumah sakit itu ada namanya tim pengawas ya, supervisi ya. Ada supervisi dari pimpinan atau dari tingkat rumah sakit ya. Ada nanti supervisi tingkat kepala ruangan ke stafnya atau ketua tim kepada perawat asosiat itu di situ. Nah, ini tingkatan-tingkatan dari manajer keperawatan ya, atau pimpinan di dalam keperawatan itu ya. Ada top manager, middle, dan lower manager. Kalau top itu ya kalau di rumah sakit setingkat kabid lah ya.
itu top manager. Kemudian kalau middle manager itu bukan kabit ya, direktur keperawatan nanti di situ ya. Kemudian yang middle itu baru yang kabitnya ya, atau koordinator rawat jalan kalau yang di rawat jalan. Kemudian yang lower manager ini setingkat kepala ruangan gitu ya. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan untuk pengantar dulu ya. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut dari masing-masing fungsi itu, mulai dari perencanaan apa saja yang dilakukan di situ ya, sampai pengarahan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik di sini terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Silahkan, mungkin 2 pertanyaan ya. Oke, Mia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya ingin menanyakan seputar manajemen. Mengapa manajemen itu penting, terutama di dalam dunia keperawatan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya jawab mungkin ada dari temannya yang merespon dulu, kenapa sih manajemen itu sangat penting untuk diterapkan. Oke, Denny. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Kenapa manajemen itu sangat penting di dunia keperawatan? Sepengetahuan saya, karena di dunia keperawatan itu tidak lepas dari suatu perorganisasian maupun struktural. Jadi ketika kita berada di dunia kerja, tentunya kita sudah tergabung dalam suatu organisasi atau masuk ke dalam struktural, sehingga bagaimana kita menjalankan sebuah struktural itu, tentunya kita akan melakukan suatu manajemen. Terima kasih. Oke, jawabannya si Denny sudah lengkap banget. Gimana Mia? Dari jawaban temannya tadi? Ya. Ya, kita bekerja di dunia profesi keperawatan itu tidak lepas dari yang namanya manajerial ya. Bagaimana cara kita mengelola pasien, bagaimana cara kita mengelola staf, sehingga pekerjaan kita pada hari itu bisa selesai. Bayangkan saja kalau misalnya kita punya staf 10 orang dan tidak kita fungsikan dengan benar, nanti ada yang cuma main HP, atau yang satunya dia bekerja dengan sangat rajin, ya, yang satunya santai-santai aja. Nah, kemungkinan kan pekerjaan kita pada hari itu tidak akan bisa selesai sesuai dengan kita rencanakan, ya. Makanya sebenarnya tidak hanya di keperawatan ya, kita bisa menerapkan manajemen ini di semua aspek kehidupan kita bisa menerapkannya. Ya, contohnya saja, contoh kecilnya dalam keseharian kita ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, biasanya kan kita bikin perencanaan. Ya, itu kalau kita sudah terbiasa dengan rutinitas kita seperti itu, maka segala hal yang kita lakukan itu akan terasa lebih mudah, lebih ringan. Itu fungsinya manajemen, cara kita mengatur sesuatu. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin. Bagus ya pertanyaannya tadi. Ada lagi yang bertanya? Oke, Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Di dunia manajemen itu tidak lepas dari leader. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita sebagai pemimpin, sehingga teman-teman atau staf kita di bawah itu bisa kita mempengaruhi, bisa kita bina lah istilahnya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya ini agak di luar ya. Sebenarnya nanti kepemimpinan itu ada topik sendiri, tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada diri seseorang? Ya, ada yang mau menanggapi dulu? Ada yang mau menanggapi bagaimana sih caranya kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan? Ya, jiwa kepemimpinan itu ada yang memang sejak lahir orang itu sudah punya jiwa kepemimpinan ya.
ya apa ya, karisma, memiliki karisma tertentu, aura sebagai jiwa seorang leader ya. Dia itu memang apa ya, punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sejak kecil itu dia, kalau kita lihat anak-anak kecil ya, ada yang pasti ada yang memimpin di situ, ya ada yang anggotanya gitu. Jadi nanti dia mau kemana diikuti sama temannya, ya. Itu dari sejak kecil memang dia sudah punya. Tapi orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan ini pun bisa diasah, bisa dilatih. Caranya gimana? Dengan belajar. Caranya dengan bergabung dengan organisasi. Kita bersosialisasi dengan orang-orang, kita bisa membaca sifat orang ini seperti apa sih, sifat orang-orang ya. Terus bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga kita bisa didengarkan oleh orang lain, bagaimana cara mempengaruhi orang. Sekarang kan banyak ya pelatihan leadership ya yang bisa diikuti, yang nantinya bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan ya. Seorang pemimpin kan nggak bisa memimpin orang kalau dia tidak apa ya, tidak punya skill ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa, tapi bisa dipelajari dan dilatih. Gitu. Mungkin begitu, Denny. Iya, Bu, terima Ya. kasih. Oke, karena waktu kita sudah habis ya, nanti kita lanjutkan lagi dengan topik berikutnya, nanti masih dengan saya ya, pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang perencanaan di dalam keperawatan itu seperti apa. Nah, untuk lebih memahami konsep kalian terkait dengan manajemen keperawatan, ada tugas mini quiz ya yang ada di Edmodo. Linknya ada linknya itu sudah ada ya. Nanti di sini ya linknya nanti Ibu akan berikan di siapa di sini kortinya? Siapa? Sarip ya? Oke, nanti saya WA sama Sarip ya. Untuk linknya harus dikerjakan hari ini. Saya kasih batas waktu sampai jam 12 malam nanti untuk menjawabnya. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Walaupun siang-siang ya, tetapi tetap semangat ya dalam mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pengajaran yang saya lakukan untuk kelas manajemen keperawatan dengan tatap muka di kelas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.